Model pengembangan sistem pembelajaran. Pengembangan pembelajaran merupakan proses perumusan dan penggunaan prosedur yang optimal untuk menciptakan pembelajaran baru dalam situasi tertentu. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Sistem pembelajaran adalah keseluruhan komponen pembelajaran yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pembelajaran yang diinginkan. Komponen-komponen dalam sistem pembelajaran. Yang pertama adalah peserta didik, guru, materi, tujuan pembelajaran, strategi pembelajaran, media pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran. Model pengembangan sistem pembelajaran yang berorientasi pada kelas. Model pengembangan sistem pembelajaran yang berorientasi kelas biasanya ditujukan untuk mendesain pembelajaran level mikro atau kelas yang hanya dilakukan setiap 2 jam pelajaran atau lebih. Menyiapkan pembelajaran yang menyenangkan dan menantang. Pembelajaran PAIKEM atau pembelajaran aktif, interaktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Model Azure merupakan suatu model yang merupakan sebuah formulasi untuk kegiatan belajar mengajar atau KBM, atau disebut juga model berorientasi kelas. Menurut Heinichen, model ini terdiri atas 6 langkah kegiatan, yaitu: yang pertama, analisis peserta didik, menyatakan tujuan, memilih metode, media, dan materi, penggunaan media dan bahan, partisipasi peserta didik di kelas, dan yang terakhir adalah penilaian dan revisi. Model pengembangan sistem pembelajaran yang berorientasi pada hasil. Model pengembangan sistem pembelajaran yang berorientasi produk adalah model desain pembelajaran untuk menghasilkan suatu produk, biasanya media pembelajaran, misalnya video pembelajaran, multimedia pembelajaran, atau modul. Model Hanafin-Enpeck. Tahap-tahap dalam model Hanafin-Enpeck: tahap analisis keperluan, tahap desain, dan tahap pengembangan dan implementasi. Tahap analisa kebutuhan, mengidentifikasi kebutuhan yang meliputi kebutuhan dalam mengembangkan suatu media pembelajaran. Tahap desain, bertujuan untuk mengidentifikasikan dan mendokumentasikan kaedah yang paling baik untuk mencapai tujuan pembuatan media tersebut. Tahap pengembangan dan implementasi, penghasilan diagram alur, pengujian, serta penilaian formatif dilakukan sepanjang proses pengembangan media, dan penilaian sumatif, atau dilakukan setelah media selesai dikembangkan. Model pengembangan sistem pembelajaran yang berorientasi pada sistem. Model berorientasi sistem yaitu model desain pembelajaran untuk menghasilkan suatu sistem pembelajaran yang cakupannya luas, seperti desain sistem suatu pelatihan, kurikulum sekolah. Contohnya adalah model ADDIE atau sistem pembelajaran input, proses, dan output. Tahap-tahap model ADDIE: analisis, design, development, implementation, evaluation. Analisis kebutuhan, identifikasi masalah, dan identifikasi tugas pembelajaran. Kemudian desain, merumuskan tujuan pembelajaran yang SMAR, spesifik, measurable, applicable, and realistic, menyusun tes, memilih strategi, metode, dan media pembelajaran yang tepat. Kemudian development, mewujudkan desain tadi dalam bentuk nyata, misalnya dengan mencetak modul, kemudian mengembangkan modul dengan sebaik mungkin. Kemudian implementation. Implementation adalah langkah nyata menerapkan sistem pembelajaran yang kita buat. Lalu kemudian evaluation. Sudah efektifkah sistem pembelajaran yang kita kembangkan? Model pengembangan sistem pembelajaran yang berorientasi pada kompetensi. Kompetensi adalah kemampuan bersikap,
berpikir, dan bertindak secara konsisten sebagai perwujudan dari pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang dimiliki peserta didik. Pengembangan sistem pembelajaran yang berorientasi pada kompetensi merupakan pengembangan dan penjabaran dari kurikulum berbasis kompetensi dari kurikulum tingkat satuan pendidikan yang menekankan pencapaian kompetensi-kompetensi tertentu. Kompetensi yang dikembangkan adalah keterampilan dan keahlian bertahan hidup dalam perubahan, pertentangan, ketidakmenentuan, ketidakpastian, dan kerumitan-kerumitan dalam kehidupan. Peserta didik diharapkan agar memiliki kemampuan intelektual, emosional, spiritual, dan sosial yang bermutu tinggi. Karakteristik kurikulum berorientasi pencapaian kompetensi menurut Depdiknas. Menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individual maupun klasikal. Berorientasi pada hasil belajar, learning outcomes, dan keberagaman. Ini artinya keberhasilan pencapaian kompetensi dasar diukur oleh indikator hasil belajar. Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan dan metode yang bervariasi. Sumber belajar bukan hanya guru, tetapi juga sumber-sumber lain yang memenuhi unsur edukatif. Penilaian menekankan pada proses dan hasil belajar dalam upaya penguasaan atau pencapaian suatu kompetensi.